Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita akan lanjutkan menambahkan beberapa elemen di dalam model arsitektur kita. Jadi sebelumnya kita telah ada menambahkan kolom, kemudian lantai teras. Begitu juga kita telah menambahkan beberapa elemen ya, termasuk merubah elemen yang ada di lantai satu ya, di lantai dasar yang kita copy ke atas, dan di lantai satu kita hilangkan beberapa elemennya. Oke, baik. Di kesempatan ini kita akan mulai dengan atap ya, menambahkan atap. Oke, baik. Kita ke lantai 2 di mana posisi atap akan kita tempatkan di sini. Di sini lantai di bawahnya tidak terlihat, ini disebabkan oleh view range yang perlu kita set. Jadi untuk melihat view range, kita bisa dari properties ini ada di sebelah kanan view range, atau kita klik V dan R. Ini sini kita hover ke view range, akan terlihat seperti apa view range itu ya. Built-in parameter button. View range is a set of horizontal planes that control the visibility of object in a plan view. Oke, kemudian kita edit di sini, nanti dia akan muncullah view range box ya. Jadi di sini button dia di lantai 2, kita bisa turunkan ke lantai 1 dengan level tertentu. Ini jadi langsung di sini. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita tambahkan 100 ya. Jadi dia akan memotong di lantai 100 mm di atasnya. Dan view depth kita tetapkan saja level 2, ini level 1 ya. Demikian. Kemudian kita OK kan, maka kita bisa melihat batasnya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa kita mendapatkan reference di mana atap kita itu perlu dibuat ya. Sejauh mana atap kita itu perlu dibuat. Oke, baik. Kemudian kita akan menambahkan beberapa elemen atap di sini. Caranya kita pergi ke arsitektur tab, kemudian di sini ada roof. Kalau kita drop down, ada roof by footprint yang kita akan buat. Kemudian roof by extrusion, ini kita buat dari dari elevasi. Jadi kita bisa buat berbagai macam bentuk ya. Kemudian roof by face. Jadi kemudian setelah itu nanti kita akan tambahkan fascia, atau bisa kita tambahkan gutter ya, fascia dan gutter. Jadi gutter ini saluran drainase atap ya. Oke, baik. Kita mulai dengan roof by footprint ya. Oke, kita akan menggambarkannya, kita akan menggunakan rectangle dan kita mulai dari sini dan sampai ke sini. Oke, dan kita klik. Oke, baik. Kemudian kita rilis escape 2 kali sehingga pembuatan boundary-nya akan kita akhiri. Dan di sini terlihat ada beberapa elemen garis di sini kan. Kita akan jadikan dua sisi ini lurus. Tadi dua sisi ini memiliki slope. Jadi caranya kita klik di sini, dan di sini ada define roof slope sebelah kanan, atau di atas sini ada define slope, maka kita extend. Oke, kita antik ya, kita antik. Sekarang by default dia 30 degree. Ini yang tertulis sebelah kanan nih, 30 derajat. Di sini juga kita klik dan kita define slope-nya, kita antik, atau kita bisa antik di sebelah kanan ini propertinya. Oke, maka dia akan jadi seperti ini ya. Jadi sini akan ada 30 derajat sudut. Kita bisa ubah. Oke, baik, kita agree awal ini. Demikian. Nanti kita edit lapisan atapnya. Kalau di sini terlihat properti basic roof pitch, seperti itu ada lapisannya, ketebalannya sekian.
steel sheet, kemudian ada insulation, kemudian ada 20 MPN dan purlin. Demikian. Kita nanti di sini kita bisa lihat di sini, klik di sini. Oke, kemudian untuk melihat bagaimana bentuknya kita view dalam bentuk 3D. Nah, akan dia terlihat seperti ini. Oke, kalau kita putar terhadap salah satu kolom di sini ya, kita klik kolomnya dan kita putar, maka dia akan bentuk seperti ini, agak tebal ya. Oke, agak tebal seperti ini. Dan apa yang kita perlu lakukan pertama, kita pilih atapnya, kemudian kita ubah edit type-nya, structure yang kita edit. Kalau kita tidak mau semua ini, kita bisa hanya menggunakan strukturnya saja, finishing tidak perlu. Metal panel, steel purlins. Kalau kita hanya menggunakan finishing berupa metal sheet, ini stainless steel. Metal panel, finishnya sini kita ambil yang metal panel saja ya. Kita delete ini thermal air solution. Struktur yang kita tidak perlukan juga. Di sini metal panel. Nah, kalau kita ingin merubah warna mungkin ya, lihat di sini metal panelnya. Metal panel tidak sekali di sini. Jadi kita bisa pergi ke, kalau sini terlihat sangat mencorong ya. Nanti dia akan memantulkan cahaya matahari silau semua orang. Jadi kita klik, kita bisa double klik atau metal deck aja sini. Kita metal deck bentuknya seperti ini. Nah, dia matte ya, tidak terlalu mencorong. Steel plate dengan bentuk seperti ini. Bisa juga kita tukar metal deck, metal sheet seperti ini. Ada biasanya ada corrugated, laminated, iron, gypsum board. Oke, baiklah, kita pilih metal deck. Kita duplicate metal deck atap, di sini atap ya. Kemudian kita tekan asset browser, kita ke appearance library. Nah, kita pindahkan untuk atap, kita pilih roofing. Di sini ada berbagai bentuk ya, roofing ya. Metal slate seperti ini, atau metal dan reed. Bentuknya kita bisa lihat, tidak terlihat sini ya. Standing seam metal green warnanya, pokoknya saja green ya. Dan kita tekan gambar ini untuk, atau tombol ini untuk memindahkan gambarnya atau settingnya ke dalam setting yang kita metal atap. Nah, kita tutup. Nah, sudah terlihat seperti ini ya, image-nya seperti itu, reflected. Nah, kita kalau ingin kita kurangkan lagi reflectornya supaya tidak silau, nah, kita buat seperti itu. Relief pattern bump, jadi dia ada patternnya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini, garis-garis. Stainless steel metal bump. Physical, ini terlihat mechanical-nya ada yang mengelus metalnya, kekuatannya ada, yield strength-nya ada di sini. Thermal insulation ada di sini. Ini akan mempengaruhi nanti thermal conductivity, seberapa banyak panas itu ditransfer ke dalam ya, per meter Kelvin, watt per meter Kelvin. Kemudian kita oke kan. Ini 20 sudah mencukupi, atau kita tebalkan lagi 30. Ini tidak apa. Kemudian kita tekan OK dan OK kan. So dan dia turun bentuknya seperti itu. Oke. Dan di sini terlihat ada kekosongan seperti ini. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita pilih wallnya dan kita attach top base. Ini kita attach top base di sini. Kita lihat seperti itu. Ini juga kita bisa extend, atau kalau tidak mau di extend, mungkin ada balok di sini. Bisa juga seperti ini. Maintain seperti ini. Kita bisa attach sini, atau kita panjangkan juga, tidak masalah, supaya ada pengakunya. Attach mana? Sini. Nah, kita bisa membuat untuk fitur yang sama atau elemen yang sama. Pilih semua, pilih sekaligus ya. Seperti ini, klik, right click, select similar, all instant, visible in entire project. Kemudian kita tekan attach top base ke sini.
Nah, maka tidak ada yang sudah already attached. Oke, baiklah, tidak masalah, dia sudah terattach. Nah, dia akan seperti itu tampilannya ya. Oke. Kemudian dindingnya, dindingnya ada beberapa dinding. Dinding luar saja yang mau kita naikkan ke atas, attach ke atap, demikian. Kemudian dinding ini juga kita attach ke atas. Escape. Saya tertekan wall opening, attach, dan tekan klik roofnya, atapnya. Tadi akan ditempel ke atapnya. Itu juga di sini. Kita pilih dindingnya, kemudian kita attach top ke sini atapnya. Tadi akan menyambung seperti itu. Oke, kita sudah ada seperti ini. Kalau terlihat di sini, mungkin kita perlu menambahkan beberapa elemen ya. Jendela di sini supaya cross wind datang dari sebelah sini bisa keluar di belakang, jadi ventilasinya akan lebih baik. Nanti kita akan tambahkan. Oke, jadi atap sudah seperti ini. Kemudian kita tambahkan fascia atau lisplang ya, lisplang. Gimana caranya? Kita pergi ke roof ini, kemudian kita pergi roof fascia. Roof fascia. Nah, kita pilih di sini edit type, standar, dan kita pilih profilnya seperti apa. Nah, kita di sini ada ukurannya 235, ini cukup besar, cukup lebar di sini. Kalau ingin lebar lagi kita bisa buat di sini. Dan kita bisa buat untuk fascia profile. Cara kita profile nanti kita tambahkan contohnya di pembuatan roof edge. Oke, kita pilih tiga ini, oke. Kemudian kita pilih di mana kita mau letakkan. Nah, mulai dari sini. Oke, klik di sana. Ini ada posisi yang tinggi seperti ini. Nanti kita akan modifikasi supaya tidak menyentuh kolom di sini. Kolomnya kita rendahkan nanti ya. Oke, dengan menambahkan ada duct depannya ini ya. Oke, kemudian fascia ini kita edit terlebih dahulu. Bisa kita edit, kita escape, kemudian klik fascianya, dan kita angle-nya kita masukkan minus 30 supaya sama dengan kemiringan atap. Nah, seperti itu ya. Biar arah seperti itu. Kemudian setelah itu kita tambahkan fascia untuk bagian yang lain. Add remove segment. Demikian. Dan kembalikan ke roof fascia. Dan kita pilih yang atas. Demikian. Oke, baik, kita edit. Setelah kita escape beberapa kali, kita perlu metering, kita perlu perbaiki ya, sebab di sini terlihat ada lebihan ya, lebih posisinya seperti ini. Maka apa yang kita perlu buat, kita klik dan kita modify metering, pilih perpendicular supaya dia sama dengan slope-nya, perpendicular, dan klik di sini. Demikian. So maka posisinya sudah terpotong ya, dan kemudian kita tekan escape dan kita geser biar dia ke depan, tertutup oleh fascia depannya. Kemudian di sini juga kita klik, kita modify metering, pilih perpendicular, kita potong di sini jadi perpendicular, dan sama kita geser ke depan. Demikian. Kita tambahkan saja fascianya, roof fascia, kemudian standar fascia. Ini kita pilih garis di atas ini. Setelah itu kita escape dan kita pilih edit 30 derajat ke dalam. Oke, kemudian select modify metering, perpendicular, klik depannya. Oke, escape, kita geser titik ini keluar. Oke, kemudian begitu juga di sebelah kanan ini kita metering
select modify symmetry atau perpendicular bagian luar ini, potong, dan kita geser. Oke, jadi jangan takut mengalami atau melakukan kesalahan. Kita bisa undo dan ya edit. Oke, kemudian kita tambahkan elemen yang lain, yaitu berupa duct ya. Duct supaya dia di luar sini ada jaraknya berapa senti, berapa puluh senti ya dari luar, di luar tiang ini, sehingga shading atau tutupannya lebih besar ya, sehingga air tidak tampias masuk ke dalam sini, dan jendela ini diberikan cukup bayangan ya dari ductnya. Oke, caranya seperti apa? Kita kembali ke level kedua, kemudian kita tambahkan duct. Oke, sebelumnya karena di sini sudah ada roof, maka kita tidak bisa melihat garis batas dindingnya. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita right click, bisa kita hide in view element, maka dia akan hilang. Tujuannya adalah kita ingin melihat dinding ini ya. Kita shaded supaya terlihat lapisannya, tapi ini di dinding luar ya. Maksudnya ini shaded ya. Mungkin kita bisa ini ke fine coarse supaya kita bisa lihat batas ini, dinding ini. Demikian. Kalau ini menempel di bagian roof ya, mungkin ya, bagian ini, jadi terlihat seperti dia di rob ya. Kalau kita coba lihat di realistik masih bisa terlihat, oh tidak juga. Oke, baiklah, kita shaded saja atau constant color. Demikian. Kita tujuannya mau melihat garis ini, supaya nanti roof kita itu atau decking kita itu berada di posisi menempel di bata, atau kita buat saja di pertengahan bata, atau di dalam sini ya. Oke, baik, lebih baik kita buat di dalam sini ya. Oke, di sini kita buat floor arsitektural. Nanti kita edit ini ya, tipenya, atau kita edit terlebih dahulu. Edit type, kita pilih floor yang sesuai, mungkin floor lantai keramik ini ya. Kita edit, kita inginkan hanya duct saja, floor duct. Ini duplicate, duct beton. Sini 100 ya, 100 mm duct beton. Oke, kemudian kita edit, ini kita buang. Kalau mau ada finishnya, mungkin cat ya, substrate tidak perlu, kita delete. Strukturnya finishnya mungkin tiles tidak perlu, sementara ini kita hilangkan saja dulu, delete. Kita menggunakan ini concrete cast in situ, atau kita bisa ya, tidak masalah, concrete cast in situ. Tebalannya adalah 100, sudah mencukupi. Demikian. Ini yang kita tekan OK. Kemudian kita buat boundary-nya. Kita ingin dia di sini ya, sampai ke plaster. Nanti kita geser ya, sana sampai sini. Kita besarkan, kita lihat nanti posisinya berapa jaraknya ini. Kemudian sampai sini juga kita lebihkan beberapa senti. Lihat sini sudah 1300 ya. Kalau kita bisa buat 1,5 meter, seperti itu, 1,5 meter. Demikian. Kita escape beberapa kali dan kita edit posisinya, berapa jauhnya jaraknya dari permukaan dinding ini. 100 dari permukaan dinding ini, 100. Kita jadikan ini 200 ya, enter. Begitu juga sebelah sini, kita mau lihat, klik di sini berapa jaraknya. Kita
kita mau lihat jaraknya dari sini ke dinding ya. Tuh 393 200 saja. Enter. Oke, kemudian jarak depan ini dari tiang, kita mau lihat jaraknya berapa. Kita lihat dari tiang depan ini mungkin 375, mungkin terlalu jauh ya, tambahkan 200 saja. Oke, ini dari dinding, atau kita bisa juga buat mungkin dari kolom ya. Kita geser ini dari geser ke tiang permukaan kolomnya 200. Enter. Kemudian di sebelah sini juga kita escape 200 dari tadi, kita back permukaan kolom, zoom in 200. Enter. Demikian. Oke, baik. Jadi kita sudah ada seperti ini, cuma kita perlu ini kolom ini, maksudnya duct nih, supaya dia masuk ke dalam posisinya di posisi cluster ya, atau apa namanya 30. Seperti di sini seharusnya 25 ya, jadi sini 25. Oke. Jadi dia berada di atas batu ya, atau ditampung atau disupport oleh batu, dan juga tiang. Nantinya di sini ada secara struktural dia akan ditopang oleh tiang. Oke. Dan kalau sudah oke, kita tekan demikian dan kita pilih don't attach. Sebab nanti kalau kita pilih attach, maka sebagian dari dinding kita akan terbuka, terekspos. Demikian. Oke, kalau kita lihat 3D modelnya seperti apa, mungkin sudah ada. Oke. Kita perlu turunkan, ini masih di atas ya. Kita perlu turunkan levelnya, ini minus 30, kita mau turunkan 600. Mungkin levelnya 600 di bawah sana. Setelah itu kolom-kolomnya ini, semua kolom ini kita pilih satu kolom, kemudian kita tekan tombol, lihat kursor saya, ketika saya tekan tombol kontrol ada simbol tambah, jadi kita bisa memilih beberapa. Kita pilih elemen yang sama, yaitu kolom, geser, kemudian kontrol. Tujuannya adalah saya kita mau attach bagian atasnya nih ke bawah sini ya, attach ke sini. Demikian. Kolom is already attached. Oke, baik. Dan seperti itu ya. Maka terlihat di sini 3 dimensi posisi. Demikian. Ya, ada jaraknya. Kemudian apa yang kita perlu lakukan berikutnya adalah menambah list plangnya ya. Di sini agak ada teknik tersendiri untuk menambahkan list plang beton di sini. Jadi kita tambahkan atau duct panel ductnya ini dengan cara membuat menggunakan floor edge di sini, slab edge. Tapi ketika kita pilih floor edge, kita hanya ada satu tipe dan profilnya seperti ini, tidak ada brick thickness, profile stair nosing pan. Jadi untuk ini kita bisa menggunakan stair nosing pan, nosing radius atau slab edge thicken. Kita akan buat baru dan kita pilih, kita tutup dulu. Caranya untuk membuat profilnya, kita pergi ke menu file, kemudian new, kemudian kita buat family. Oke, profilnya, dan di new family kita pilih profile, metric profile. Di sini ada beberapa macam metric profile ya. Metric profile
host, mullion, real. Jadi kita pilih, ada dua pilihan yang bisa kita pilih, matrix profile biasa atau matrix profile stenosis, bisa seperti itu untuk tangga ya. Jadi kita pilih ini saja, matrix profile, dan kita tekan open. Jadi akan terlihat seperti ini. Jadi perlu diingat, nanti kita akan 3D di sini. Sebelum kita kembali ke sini, reference level ini, kita akan meletakkan profilnya itu di garis ini ya. Jadi kembali ke sini, garis pilihan tempat di mana profil kita akan menempel itu ada di tengah-tengah sini. Nah, di titik tengah persilangan ini. Nah, jadi profilnya kita akan buat di atas ya, untuk di atas. Caranya line, kita pilih seperti ini, ada jaraknya, saya mau buat jaraknya sekitar 60 ke dalam, kemudian keluarnya ya 40 seperti itu, kemudian naik ke atas sekitar 100 mm, kemudian seperti ini, dan di tengah-tengahnya tadi kan 100 ya, berarti 50 ya, 50 kita buat seperti itu. Profilnya seperti itu. Nah, escape. Nah, kita masih bisa edit kalau mau naikkan ke atas 120 misalnya. Nah, demikian. Jadi bentuknya akan seperti ini, dia akan menempel, dan di sini depannya ada bentuk profil seperti ini, profil ya. Nanti di sini duct kita, dan di sini adalah ada bentukan keluar. Mungkin terlalu besar ya, kita bisa pendekkan 30 saja. Demikian sudah mencukupi ya. Kemudian setelah itu kita save file. Nah, kita bisa tekan ini save. Nah, kita simpan dengan nama profil duct atas. Profil duct atas, dan kita save. Oke. Setelah kita save, kemudian kita load into project and close. Nah, dia melompat ke lantai dasar. Kita harus kembali ke level 2 ya, sebab duct kita ada di lantai 2. Kita pilih, atau kita bisa ke bentukan 3D view, arsitektur, kemudian pilih floor dan floor slab edge. Edit type, di sini kita pilih profilnya, profil duct atas, dan tekan OK. Kemudian kita pilih ini ya. Ini masih kita perlu edit, sebab garis ini dia terus sampai ke belakang. Nanti profil kita akan diteruskan sampai ke belakang. Jadi sebelum itu kita perlu edit terlebih dahulu, dan kita akan buat dulu seperti ini untuk depannya. Nanti kita ubah materialnya. Oke, demikian. Nah, kita escape, kita kembali ke lantai 2, akses floornya, boundary-nya kita double klik lantainya supaya kita kembali ke profil, dan kita split. Kita split di atas ini ada split element. Kita split kemana? Split sampai ke kolom. Sebab kolom ini diteruskan sampai ke atas kan. Demikian. So, sampai ke permukaan kolom. Demikian juga ini. Dan kolom ini kan dia akan diteruskan sampai menyentuh atap. Jadi kita split sampai di depan permukaan kolom. Oke, demikian. Dan kita tekan OK hijau, don't attach. Oke. Setelah itu kita kembali ke view 3 dimensi, dan klik ini untuk sebagai pusat rotasi, dan kita tambahkan di sini arsitektur, floor, slab edge. Kita pilih edit type lagi, masih profil duct atas, dan OK. Kita pilih sini. Kita juga bisa membuat edit dan membuat elemennya baru ya, dan menggunakan standar. Kita lihat nanti efeknya di sini. Jadi dia ada profil yang sudah cantik, dan kita tambahkan untuk di bagian bawahnya juga ductnya ini ya. Escape. Oke, kemudian kita akan tambahkan profil di bawah. File, new,
family, kita pilih kembali metric profile ini, dan kita open. Kita akan buat kembali untuk bagian bawah. Nah, jadi ini akan jadi titik tempat dia menempel, dan kita akan buat seperti ini. Dia kali 50 ya, kemudian 600, dan di sini kita buat 20 atau 30 ya. Ini 100 ya, bisa kita edit. Nah, kalau kita mau buat bentukan yang lain, misal lengkung, kita masih bisa edit, escape seperti ini. Nah, kita bisa bentuk, kita mau buat apa namanya, trim, atau kita mau buat offset, atau kita mau buat arc, masih bisa ya. Nah, kita bisa buat atau fillet, kita bisa tambahkan. Nah, seperti ini, trim, extend, corner, kita bisa buat beberapa modifikasi ya, kita explore sendiri. Dan escape, kemudian kita simpan terlebih dahulu profil dak bawah, demikian, save, dan kemudian kita load into project and close. Oke, baik, kita ke 3D model, kita akan tambahkan di bawah sini. Caranya seperti sama seperti sebelumnya, plot slab edge, edit type-nya di sini kita pilih dak bawah. Oke, kita lihat, oh dia berubah ya. Kalau demikian kita perlu mengedit ya, edit type tadi. Kita perlu type-nya ini, kita perlu duplicate ya, sehingga demikian kita edit type, dan kita duplicate terlebih dahulu. Saya lupa, minta maaf. Dak bawah, standar dak bawah. Oke, dan di sini kita pilih dak bawah. Oke, dan setelah itu kita pilih garis ini. Terlihat ya, ada bentuknya seperti itu. Nanti kita ubah materialnya. Sementara seperti itu. Demikian, dan jadi kita memiliki posisi dak seperti itu, tertutup ya. Kita juga bisa tambahkan untuk bagian depan ini ya. Di bagian depan ini sampai ke dalam, kita bisa split juga. Demikian. Demikian, jadi akan tembus ya ke dalam. Escape. Nah, ini fungsinya apa? Ini apabila kita switch on shadow yang ini, kita on kan, maka dia akan terlihat bentukan bayangan. Jadi kebetulan matahari dari sebelah kanan, ketika matahari dari sebelah depan ini, maka dia akan memberikan efek bayangan yang menutup ini, dinding atau atapnya ya. Demikian. Oke, baik. Kemudian kita sudah menyelesaikan fascia, kemudian dak. Kita akan tambahkan tangga ya, step di bawah sini. Prosesnya sama. Sebelumnya kita perlu beberapa editing yang kita perlu buat. Kita coba lihat dari level sebelah timur ya, east. Nah, terlihat seperti itu, atau dari west ya, dari barat. Kita lihatkan ini realistik, bisa juga. Nah, jadi kita akan buat tangga di luar sini, tangga seperti ini ya. Jarak dari sini ke sini kita bisa lihat menggunakan measure sini. Dari sini ke sini adalah 150 ya.
Kita bisa buat 150 sekian, dan ini kita anggap ground beam ini sebagai permukaan tanah ya. Kita bend kan, sudah terlihat demikian. Di 250 permukaan tanah. Oke. Jadi kita buat tangga 25 cm saja di sini, 25 cm ke bawah sini. Tangga 12 atau 250 dibagi 2 kan 12, 50 ya. 125. Jadi kita buat tangga di sini tingginya 12, kemudian 13 lah gitu ya. 13 di bawah, 12 di atas. Naiknya. Ini kita panjangkan 200 gitu. Jadi 400 dan 250. Oke, seperti itu. Jadi caranya kita buat lagi profil new family, dan kita masih menggunakan profil metric profil metric profil seperti ini. Ini kita bisa juga menggunakan stenosing, bisa seperti ini, atau menggunakan profil seperti ini juga bisa. Kalau kita mau menggunakan stenosing ini, kita bisa juga, kita tekan open. Di sini ada keterangannya, thread surface-nya, jadi langkahnya di mana, surface di sini, rise face, thread surface. Kita bisa gunakan ini. Kita menggunakan ini, kedalamannya 250 ya. Kita zoom in supaya dia melompat setiap 10. Kalau belum lompat 10, 20. Kemudian di sini 400. Kemudian kita naik sini 130. Kemudian 200 ke sini untuk threadnya, 200 ya. Sini 200 dan close di sana. Demikian. Oke. Nah, setelah itu kita save. Di sini profil tangga. Atau tangga. Save. Demikian, dan kemudian kita load into project. Oke, setelah itu kita tidak mau simpan ini, di sini saja, kita dalam bentuk 3D saja ya. Kita di sini kita menggunakan floor edge dan slab edge. Di sini edit type, kita bisa menggunakan beberapa, masih standar duct bawah. Kita duplicate, kita menggunakan standar tangga bawah. Tangga bawah namanya bebas. Kemudian di sini kita pilih profile nose ya, stair nosing, profil tangga. Materialnya nanti kita akan ubah, yang kita oke kan dulu, dan kita pilih garis ini. Terlihat dia ada penambahan. Oke. Oke, baik ya, sudah ditambahkan, jadi melangkah ke atas dengan aman. Oke, baik, escape. Kemudian kita ubah edit type-nya, materialnya kita ubah. Di sini ada tombol titik 3 di sini, sama seperti biasanya. Kita bisa tambahkan mungkin plaster atau render baggy, boleh juga seperti ini. Seperti itu. Appearance-nya warna seperti ini, mungkin tidak sesuai warnanya. Kita mau warna seperti lantainya ya. Kita buat duplicate-nya dulu. Duplicate material, smooth. Di sini buat tangga bawah.
tangga bawah. Demikian. Nah, ini kita ubah warnanya lebih ke arah ini ya. Demikian. Oke. Dan kita apply. Oke. Atau kalau mau keramik juga bisa, bentuk keramik sama seperti itu, tapi nanti patternnya tidak sama dengan lantai di bawah, di atasnya, sebab dia ada ukuran yang agak berbeda kan. Dan kita oke. Maka kita lihat di sini sudah berubah warna seperti ini ya. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu mengedit ini kolom-kolom ini ya. Pilih kolom semua kolomnya ya. Select all instant in entire project. Bawahnya ini dia sampai ke, kalau kita lihat edit type, kita perlu edit type di sini. Base levelnya lantai kosong ya. Nah, kita turunkan ke ground beam, sebab ini akan sampai ke ground beam kolomnya itu ya. Kemudian apply, dia sudah turun ya, seperti itu. Maka kita sudah menambahkan elemen fascia, dak, dan tangga di bawah sini. Mungkin kita tambahkan satu elemen lagi ya, langit-langit ya, supaya lengkap. Jadi caranya kita pergi ke lantai dasar dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita buat langit-langit secara otomatis. Nah, di sini ada atau kita mau sketch. Nah, nanti kita untuk sketch ini kita untuk bagian depan ya, atau bagian dak kita buat sketch. Tapi untuk ruang yang sudah ada ini kita bisa otomatis ya, otomatis. Kemudian compound ceiling ada beberapa pilihan, grid 60-60 atau plain kosong, tidak ada patternnya. Kita pilih 60-60 dan kita masih bisa edit ya sebenarnya. Seperti ini, kita klik sini, ada apa? Sebab ini view level kita tidak terlihat, jadi tidak masalah. Nanti kita bisa lihat dalam section view di sini. Dan sini kita klik oke semua, biarkan. Kita klik di sini, tutup. Kemudian toilet juga perlu ada ceiling, architecture ceiling. Itu dia detect atasnya. Oke, lantai 1. Ini yang kita coba lihat dari potongan ya. Di sini kita panjangkan terlebih dahulu. Dan juga ini. Dan kita lihat di potongan A100 ini. Sudah terlihat di toilet sudah ada ini langit-langit. Ini kita tambahkan saja ya. Mungkin ketinggian lantai ke lantai ini agak besar ya, 4000. Jadi kita bisa naikkan di sini. Kalau di sini 2600. Kita bisa pilih semua, select all instances visible in entire project, maka semuanya akan terpilih ya. Tapi kita tidak mau, kita tekan tombol shift, bagian ini kita tidak mau, jadi kita pilih semua hilang. Untuk bagian kamar toiletnya kita tidak mau tinggikan, ini kita naikkan menjadi 3000. Demikian, maka dia lebih tinggi ya, jadi terlihat lebih tinggi nantinya. Demikian. Oke. Kemudian kita tambahkan untuk lantai berikutnya di atas ini, level 1 ya. Kemudian kita pilih ceiling auto, dia detect. Demikian, kita okekan saja. Oke, sini juga. Ini lubangnya nanti kita akan buat lubang riser ya, tambahkan di sini, sini. Oke. Dan kita escape, kita lihat dari potongannya. Sudah ada semua. Ini kita bisa juga naikkan. Semua kita bisa pilih seperti ini. Demikian terpilih semua ceiling, common. Kalau kita lihat filter, apa saja yang terpilih adalah ceiling. Select edge, kita
antik, kita pilih OK. Kemudian yang ini kita maintain shift, maintain ketinggian 2600. Nah ini kita mau naikkan ya, jadi 3000, demikian apply. Demikian. Oke. Ini sudah selesai. Dan kalau maksudnya penambahan ceiling atau langit-langit sudah bisa kita tambahkan. Kita coba tambahkan di sebelah luar ini ya. Sebelah luar ini kita tambahkan ceilingnya. Oh ini mungkin sebaiknya tadi ini adalah di luar sini ya, luar dinding ini, jadi dia menutup bagian permukaan lantai ini. Oke. Jadi sebaiknya kita lihat 3D modelnya kembali. 3D model bagian ini mungkin lebih sesuai kita taruh di luar ya. Ini okay. bukan di bawah tapi profil kita memang didesain untuk menempel di sini ya, jadi tidak masalah. Jadi nanti ini kalau mau menempel di sini kita harus ubah profil kita ini sehingga bagian dalam, garis bagian dalam itu kita akan buat di sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri profil. Jadi kalau lihat profilnya open family, kita lihat dark bawah ya, tidak ada di sini. Kita dia di dokumen ya kalau tidak salah, desktop di dokumen. Profil dark bawah ini seperti itu. Maka kalau kita open, kita masih bisa edit sebenarnya, bisa edit. Ini seharusnya ada di bagian luar di sini. Ini kita pindahkan, bisa kita pindahkan, move dari sini dan kita geser ke depan. Demikian. Dan kita load into project and close. Dia akan menggantikan. Do you want to save change? Yes. Lalu kita belum merubahnya tadi. Override the existing version. Kemudian kita ke bentukan tiga dimensinya. Dia ada seperti itu kan, maka kita bisa geser ya. Kita geser semuanya ini ke move, pindahkan dari bagian ini persimpangan sini ke sini, atau kita bisa pindahkan offset. Di sini ada jaraknya, vertical profile offset. Sudah seperti itu. Supaya dia tertutup. Mungkin agak di luar. Ya. Oke. Jadi tertutup lantainya ini tertutup dengan profil dark bawah ini. Tapi dia juga menjadi sebab bagian atas ini berubah ya. Anyway, seperti ini, lihat dia berubah tampilannya. Ya mungkin lebih baik seperti ini ya. Jadi warnanya seragam.